Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan pada saat ini, Lose bersama teman-teman kalian, yaitu Rahel. Halo teman-teman. Mika. Halo teman-teman. Ya, bersama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu, sebelum kita menyanyikan lagu untuk Tuhan, kita bersama-sama akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang untuk beribadah bersama teman-teman kami, ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Lose-Lose yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga namamu dimuliakan dan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu KASIH. Ya, adik-adik masih ingat kan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan KASIH, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan ya, dan untuk mengiringi lagu untuk persembahan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Kuat
adik-adik semua, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh tinggal di hati kami, berakar di hati kami, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih membahas tentang doa, yaitu doa Bapa kami ya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai permohonan kelima dari doa Bapa kami. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dari Matius 6 ayat yang ke-12, yaitu, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, apa maksud Tuhan dari doa ini? Ya, Tuhan Yesus yang mati di salib mengampuni segala dosa-dosa kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan semua dilakukannya dengan cuma-cuma. Tuhan mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dan beriman kepada Yesus. Begitulah yang Tuhan inginkan dari kita, agar pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, kita pun mampu mengampuni orang lain seperti yang Tuhan lakukan. Apakah ini mudah? Wah, tentu agak sulit atau mungkin memang berat ya. Jika ada orang yang menyakiti kita, mungkin adik kita, kakak, teman, sahabat, atau papa mama kita yang baik disengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati kita. Tetapi kita memohon Tuhan menolong kita agar kita mampu mengampuni orang lain. Ada satu kisah yang menarik, kita boleh belajar tentang doa ini dari kisah kehidupan seorang Stefanus. Kisah ini adik-adik bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab kedua di dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Lukas. Dan Lukas ini adalah seorang dokter. Stefanus adalah seorang diaken, atau kalau saat ini adalah seorang majelis atau pengurus gereja gitu ya. Stefanus ini sangat mengasihi dan percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dia adalah seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mempunyai karunia dan kuasa yang Tuhan berikan bagi dia, sehingga dia banyak menolong orang, mengadakan mujizat dan mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Tetapi adik-adik, ada banyak orang juga yang tidak suka dan tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak suka dengan Stefanus, dengan apa yang diajarkannya dan dilakukannya. Sehingga mereka bersekongkol untuk menangkap dia. Kemudian mereka menangkap Stefanus dan membawanya ke hadapan para pemimpin Yahudi. Mereka membawa saksi-saksi palsu juga. Mereka memfitnah Stefanus, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang dia. Kemudian para pemimpin Yahudi ini menanyakan Stefanus, apakah benar yang dikatakan oleh saksi-saksi palsu ini? Kemudian Stefanus dengan dipenuhi Roh Kudus berkata, dia menceritakan bagaimana Allah menyertai bangsa Israel ketika pada zaman Abraham, bahkan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Allah menyertai mereka dan
mereka bisa masuk ke dalam negeri perjanjian yaitu Kanaan. Tetapi bangsa Israel ini seringkali melawan kepada Tuhan Allah. Mereka tidak taat dan menerima Tauratnya, dan mereka menyembah berhala. Kemudian Stefanus berkata, kalian sama seperti mereka, tidak mau menerima dan percaya kepada anak Allah yang datang, sehingga kalian senang ketika dia mati disalib. Wah, mendengar hal ini, para pemimpin Yahudi itu seperti tertusuk dengan perkataannya. Mereka menjadi marah. Kemudian Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus melihat hal yang menakjubkan dan mengatakannya kepada mereka, aku melihat Yesus anak Allah ada di sebelah kanan Allah. Mendengar hal ini, mereka semakin berteriak-teriak kepada dia dan menutupi telinga mereka. Kemudian mereka menyeret Stefanus dan melemparinya dengan batu. Adik-adik, atas apa yang dia perbuat Stefanus? Stefanus tidak melawan mereka. Stefanus tidak kembali mencaci maki mereka atau meneriaki mereka. Dan Stefanus tidak melempari mereka kembali dengan batu-batu itu. Tetapi Stefanus berdoa. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-59 dan 60. Kisah Rasul 7 maksud ya, pasal 5. Pasal ke-7 ayat 59 dan 60. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kemudian sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Adik-adik, mengapa Stefanus begitu baik hati dan bisa mengampuni mereka yang sudah menyakiti dia? Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan Tuhan tidak mengingat lagi segala dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 34. Ya, Tuhan akan mengampuni dan tidak mengingat lagi kesalahan mereka. Demikianlah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan Tuhan ingin kita pun melakukan demikian kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Ketika kita sudah mengampuni mereka, jangan ingat-ingat lagi kesalahan mereka kepada kita. Adik-adik, di dalam doa Bapa kami, permohonan yang ke-6, yaitu Matius 6 ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam doa ini kita memohon Tuhan agar Roh Kudus menguatkan kita dan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan menjauhkan kita dari segala dosa-dosa dan mampu melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan bagian terakhir dari doa Bapa kami, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Raja segala raja, Sang pemilik segalanya, dan kita patut memuji atas kebesaran dan kuasa-Nya. Dan terakhir kita mengucapkan amin. Jadilah demikian, karena kita percaya Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita. Adik-adik, di dalam setiap keadaan yang engkau alami dalam hidupmu, apapun itu, bawalah dalam doa, dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Berdoa dengan iman kepada Yesus dan berdoa
berdoalah di dalam nama Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia mendengar dan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan. Ajar kami Tuhan boleh mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, biarlah kami di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, melakukan firman-Mu, dan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini itu terdapat di Mazmur 100 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Buat adik-adik yang sudah menghafal, silakan boleh mengirimkan video atau ditulis boleh. Silakan kirim ke WhatsApp ya. Terima kasih adik-adik. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia beribadah, setia berdoa. Tetap sehat, semangat, terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.